Begitu derasnya arus informasi di dunia digital hari ini yang sudah tidak bisa kita bendung lagi, maka salah satu solusi untuk bisa menyelamatkan kesenian dan seni dan budaya yang kita miliki adalah membentengi anak-anak muda kita. Apalagi anak-anak muda kita, sebagaimana kita tahu, yang setiap hari setiap malam kecuali pada saat tidur, ya pegangannya pegangan HP. Yang rata-rata seni budaya yang mereka lihat, mereka tonton, itu bukan seni budaya kita. Sebagai bangsa yang kaya dengan budaya, Indonesia, sebuah kebanggaan bagi kita semua. Dan itu harus kita jaga dan pelihara. Utamanya adalah budaya-budaya lokal, yang hari ini secara bertahap sudah mulai terkikis ya. Kalau artis luar negeri, anak-anak kita, berapapun tiketnya bayar. Betul. Sementara artis kita, seniman kita datang di rumah sendiri keleleran, Mbak. Jangankan suruh beli apa, tiket atau karcis apa namanya itu. Nonton pun enggak. Halo Sobat Kios Koran, yang hari ini kita akan membahas sesuatu yang ini adalah identitas kita ya. Identitas yaitu biasanya identik dengan budaya. Oke, kita akan sapa lagi ya, yang lagi hits banget ini, anggota DPRD Jawa Timur Komisi E, Abah Alyadi Mustafa. Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan menyuarakan fakta, suara hati rakyat. No hoax ya Abah di sini ya, kita akan membahasnya. Oke, kita langsung aja kita tanya ke Abah. Abah, kids zaman now ya, generasi anak-anak zaman sekarang termasuk saya, taunya adalah tor monitor. Ini kalau orang Madura lonjolan alias jalan-jalan ya. Ini kalau budaya itu adalah identik dengan karakter orang ya. Abah orang Madura, saya orang Banyuwangi, yang situ punya karakter budaya masing-masing. Nah, kalau untuk di Madura Abah, bagaimana cara mempertahankan kebudayaan Madura yang sangat luas, yang sangat banyak itu Abah? Baik, itu menjadi tugas pokok kita untuk terus menjaga, memelihara, dan mempertahankan berbagai macam seni budaya yang sedemikian banyak kita miliki sebagai bangsa yang kaya dengan budaya, Indonesia, sebuah kebanggaan bagi kita semua. Dan itu harus kita jaga dan pelihara. Utamanya adalah budaya-budaya lokal yang hari ini secara bertahap sudah mulai terkikis ya. Banget Abah. Sedikit demi sedikit sudah mulai menghilang. Karena arus luar yang begitu dahsyat sudah masuk di kita, sehingga apa yang mestinya harus kita pertahankan itu kadang-kadang hilang dari jati diri kita sebagai orang Indonesia yang kaya dengan seni dan budaya itu. Betul. Karenanya ini sekali lagi saya sampaikan, kewajiban kita semua, anak-anak muda juga, untuk terus mempertahankan sebuah identitas itu tadi, suatu simbol kebanggaan. Tapi Abah, ini kan tapi sangat masif sekali ya, seperti platform media sosial ya, seperti ya kita bisa sebut ya Mas Oni ya, seperti TikTok, seperti YouTube, semuanya anak-anak kecil Abah. Saya rasa kamu tahu nggak tarian gandrung itu apa misalnya? Itu nggak tahu gitu, taunya itu apa? Golden Hour, up. Apa tahu nggak itu apa? Nah, kalau untuk dari sisi Madura, budaya yang saya tahu adalah karapan sapi. Jangan sampai itu karapan sapi diambil alih dan diakui oleh negara luar. Nah, itu bagaimana Abah? Mungkin ada program khusus supaya tetap melestarikan budaya Madura? Di Pemprov Jatim ini ada satu OPD namanya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Dinas itulah yang secara khusus bertugas menjaga, memelihara, memajukan berbagai macam seni dan budaya yang ada di Jawa Timur ini.
Berbicara soal program, banyak sekali program seni dan budaya yang selama ini sudah dilakukan oleh Pemprov Jatim, termasuk juga kawan-kawan di kabupaten kota. Gitu Mbak. Jadi dari sisi program sebenarnya sudah cukup bagus ya. Ya. Tinggal kita ini termasuk anak-anak muda ini dijaga betul bagaimana caranya jangan sampai arus luar itu bisa mengalahkan sebuah identitas yang sebenarnya milik kita. Betul sekali. Gitu. Ya. Itu salah satunya seperti yang Mbak tadi sampaikan. Begitu derasnya arus informasi di dunia digital hari ini yang sudah tidak bisa kita bendung lagi. Maka salah satu solusi untuk bisa menyelamatkan kesenian dan seni dan budaya yang kita miliki adalah membentengi anak-anak muda kita bahwa label sebuah identitas daripada identitasmu adalah seni dan budaya ini. Misalnya kalau di Madura seperti tadi disebutkan adalah karapan sapi. Betul. Itu salah satu ikon Madura yang sampai hari ini terus dijaga. Bahkan setiap tahun ada momen khusus namanya merebut piala presiden. Oh ya. Ya, setiap tahun itu. Wow. Pasti ada. Itu dijaga betul karena seni budaya seperti itu tidak hanya semata-mata kita bisa melihat dan menyaksikan ternyata karapan sapi seperti itu. Tapi secara filosofi ada sebuah makna yang memang harus menjadi identitas orang Madura kira-kira seperti itu. Iya. Oke, kalau di Banyuwangi ya Abah ada misalnya festival Gandrung Sewu. Mungkin kalau di Madura mungkin Karapan Sapi Sewu atau apa mungkin ya. Abah? Ya salah satunya di masing-masing daerah itu Mbak tentu ada sebuah seni budaya itu yang lebih menonjol ya. Walaupun sebenarnya misalnya di Banyuwangi ini kan banyak. Ya. Kebudayaan Banyuwangi itu apa saja itu banyak, tetapi ada sesuatu yang lebih menonjol. Misalnya ya, apa tadi? Gandrung itu ya, kayak Madura itu seni budaya juga banyak. Ya. Tetapi yang lebih menonjol itu adalah karapan sapi, gitu. Nah, hal-hal begitu yang harusnya kita lestarikan, Mbak. Selama seni dan budaya itu berdampak positif dan manfaat, maka seni dan budaya itu harus kita jaga baik-baik. Kecuali dampak daripada seni budaya itu mengarah kepada hal-hal yang sifatnya negatif. Itu menurut saya tidak perlu lagi dipertahankan. Kalaupun memang itu ada ya. Ini seni budaya yang diwariskan oleh leluhur-leluhur kita. Ini sebenarnya luar biasa sekali, Mbak. Dalam rangka juga ikut membangun sebuah karakter. Bukan hanya saja sebatas sebuah pertontonan sebagai seni dan budaya, tapi ada pesan khusus yang diwariskan oleh orang tua kita terkait dengan budaya itu. Oke Abah, yang masih eksis adalah yang paling terkenal adalah karapan sapi. Ada tidak, Mbak, budaya di Madura yang sampai sekarang itu sudah mulai terkikis? Padahal itu seharusnya harus tetap dilestarikan. Ada tidak, Mbak? Mungkin budaya apa gitu, Mbak? Banyak sebenarnya. Mungkin salah satu, Mbak? Salah satu di Madura itu ada namanya seronin. Seronin, apa itu, Abah? Ya seronin kayak kalau di Jawa itu kayak tari-tarian gamelan gitu. Gamelan, terus apa lagi satunya itu Mas? Yang masih eksis hari ini. Kendang kempul, sinden. Oh, oke. Kalau di Madura itu namanya itu seronin gitu. Seronin. Ini kalau dulu lumayan banyak, Mbak. Bahkan di setiap kabupaten itu semua ada. Jadi ada penyanyinya seperti sinden gitu. Ya kayak itu. Pakai nyanyian bahasa Madura. Betul. Pakaiannya pakaian adat Madura. Oke. Lalu bagaimana Abah kira-kira supaya itu tidak hilang? Ada tidak ya? Sebagainya kan generasi muda ini kan butuh kita rasuki ya. Kita harus supaya remind supaya anak-anak Madura itu aware dengan kebudayaan mereka. Mungkin ada nggak Abah dari Komisi E untuk memberikan edukasi atau memberikan program apa bagi anak-anak yang ada di Madura? Betul, ada. Jadi
di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata itu ada sebuah program namanya Pentas Seni dan Budaya, dan itu dilakukan seluruh Jawa Timur di masing-masing kabupaten kota. Salah satu tujuannya adalah melestarikan sebuah budaya itu tadi, ditanamkan kepada anak-anak muda kita bahwa ini loh sebuah budaya leluhur kita yang jangan kalian tinggalkan. Pesannya seperti itu. Ya. Itu program Pemprov sudah jalan itu. Oke. Hampir di setiap kabupaten kota ada itu. Oke. Menggunakan baju adat gitu ya Pak ya kalau sekolah Pergelaran gitu ya. seni budaya namanya. Oh, pagelaran seni Ya, budaya. Oke, sejauh ini bagaimana respon masyarakat Pak terkait program itu, Bah? Ya lumayan bagus, efektif karena Pemprov Jatim juga yang biayain. Oke. Gitu. Jadi tinggal Pemprov Jatim menggelar sebuah pentas seni dan budaya itu misalnya di Kabupaten Ponorogo Ya. atau Kabupaten Malang misalnya. Masyarakat umum diundang. Diberitahu bahwa malam ini ada kegiatan pentas seni judulnya ini misalnya. Jadi masyarakat di samping menikmati sebuah pertontonan yang bagus itu, maka pesan utamanya adalah oh iya ya ternyata seni budaya yang seperti ini ada mulai orang-orang tua kita terdahulu. Oke, maaf Mbak, tadi sempat terlewat saya mau bertanya. Yang tadi kita membahas soal karapan sapi itu ada Piala Presiden, ya Mbak. Itu bagaimana Mbak? Bisa diceritakan nggak? Itu awalnya bagaimana sampai akhirnya ada merebutkan Piala Presiden itu? Kayak bola. Ya, itu salah satu cara untuk terus melestarikan budaya karapan sapi itu. Sehingga agar masyarakat lebih tertarik lagi, maka dimotivasi dengan salah satu agenda setiap tahun sekali namanya perebutan Piala Presiden, dan itu besar sekali hadiahnya, bisa mobil. Oh ya. Ya. Wow. Bisa nggak Mas Soni? Bisa nggak karapan sapi? Itu harus ini ya, Mbak, ada skill khusus ya, Mbak. Oke. Kalau karapan sapi itu sebenarnya bagaimana, Mbak? Dia itu karapan sapi, dia itu lari merebutkan apa gitu, Mbak? Ya. Sapinya. Banyak hal sih sebenarnya penilaiannya, tapi secara umum adalah misalnya kecepatan. Sebuah yang mana sih yang lebih cepat sampai di garis finish depan gitu. Tapi tidak cukup hanya itu. Kemudian bagaimana cara merias sapinya. Oh ya. Dandani sapinya, dandani. gitu itu. Itu kan sapi Madura, Mbak, Iya. khusus sapi Madura. Kemudian ya liku-likunya, geraknya. Semua ada beberapa penilaian lah sebenarnya. Itu sapinya khusus atau gimana tuh, Pak? Untuk Sapi karapan sapi. Oh ya khusus. Bukan yang Khusus. untuk konsumsi ya, Mbak? Oh ya? beda. bukan. Nggak bisa itu, Mbak. Bisa konsumsi. Jadi memang sapi-sapi yang dipersiapkan secara khusus itu butuh latihan, butuh pembinaan, kemudian perawatan yang sedemikian rupa. Itu mahal itu biayanya. Berarti di Madura ada khusus untuk menggunakan. Ada yang khusus karapan loh. Beda dengan sapi pada umumnya. Itu enggak sembarang sapi, Mbak. Satu bisa berapa itu apa harganya? Macam-macam, bisa ratusan juta itu. Wah, Pajero. Satu Pajero itu sapinya. Oke. Tapi Abah dengan adanya pagelaran itu bisa menarik minat wisatawan nggak? Maupun dari dalam ataupun dari luar? Pasti. Jadi kalau momen Piala Presiden itu mesti banyak turis datang. Kemudian di dalam di Madura itu sendiri tali silaturahmi antar sesama orang-orang yang senang dengan karapan sapi itu yang pasti semakin lebih kuat lagi, semakin lebih kokoh lagi gitu kan. Ada semacam komunitasnya juga kan. Oke. Kalau Abah punya, Bah? Sapi yang untuk karapan sapi? Oh, saya enggak punya. Oh, enggak punya. Enggak punya. Punyanya sapi, jagal sapi manggil apa? Apa nggak hobi ke situ? Iya. Hobinya apa ini membangun pondok pesantren? Oh iya, membangun pondok pesantren. Nanti akan ada episodenya khusus ya. Oke, Abah. Tapi kalau dari Abah sendiri secara personal suka budaya apa yang di Madura? Salah satunya ya karapan sapi itu. Karapan sapi. Ada banyak hal sebenarnya. Kayak Al-Banjari misalnya. Itu kan salah satu seni budaya Madura, Mbak. Ya rebana itulah. Oke. Selawatan yang pakai apa itu?
macam-macam banyak itu. Jadi ini ya, budaya Madura itu sedikit banyak dipengaruhi oleh agama Islam ya, Mbak ya? Dia memang saya pikir di mana-mana sebuah budaya itu ada pesan, Mbak. Oke. Jadi tidak menjadi sebuah pertontonan yang kosong-kosong saja dimanapun itu. Orang tua kita, orang-orang tua kita terdahulu itu luar biasa sekali untuk menyampaikan sebuah pesan kepada generasi-generasi selanjutnya. Terkadang memang harus melalui sebuah seni dan budaya itu. Iya. Kalau dari Komisi E sendiri, Abah ada nggak ya seperti apa ya, mengumpulkan penggiat-penggiat budaya Madura, mungkin dikumpulkan jadi satu gitu untuk melakukan apa ya, pembinaan seperti itu, Pak? Ada. Mungkin ada apa, Pak? Ininya, Bah, namanya apa? Perkumpulannya di mana? Ya disesuaikan, itu kan semua ada anunya ya, ada komunitasnya. Dari berbagai seni budaya itu ada komunitas masing-masing. Ini Pemprov Jatim selama ini mengedukasi, mengadvokasi mereka, memberikan pendampingan, memfasilitasi penguatan. Ini sudah dilakukan selama ini oleh Pemprov Jatim, oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata itu. Ya. Yang kebetulan bermitra dengan Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur. Nah itu, Mbak, soalnya kan penggiat budaya itu ya juga Mas Sony ya, banyak yang mengeluhkan, waduh zaman sekarang itu nggak ada orang mau punya gawe manggil kita untuk apa, misalkan kayak mungkin rebana atau apa kayak gitu loh, Mbak. Nah apakah komunitas itu bisa menjadi supplier ya ibaratnya? Ya. Supplier gitu loh, siapa yang mau Harapannya ini? Mbak seperti itu, karena kalau pemerintah diam, kita juga abai hal-hal seperti itu, maka tidak butuh waktu lama lagi seni budaya yang kita miliki itu akan pudar. Betul. Akan hilang dengan sendirinya. Apalagi anak-anak muda kita, sebagaimana kita tahu, yang setiap hari, setiap malam, kecuali pada saat tidur, ya pegangannya pegangan HP. Yang rata-rata seni budaya yang mereka lihat, mereka tonton, itu bukan seni budaya kita. Betul, luar negeri Abah. Kalau Abah sukanya apa nih? Ya. Oke. Lalu kalau untuk Komisi E mengukur keberhasilan misalnya dengan pembinaan itu, Abah, seperti apa? Mungkin sudah mulai banyak nggak penggiat budaya ini? Oh, banyak callingan, banyak panggilan di acara-acara gitu. Ada nggak yang seperti itu, Abah? Jawa Timur semakin bagus ya. Kalau kita lihat misalnya di Taman Mini, TMII di Jakarta itu, Mbak, ada berbagai macam seni budaya di masing-masing kabupaten kota di Jawa Timur itu ada di Taman Mini. Itu dipertontonkan sekaligus menjadi iklan bagi siapapun orang yang datang ke sana. Ternyata Kabupaten Banyuwangi ini punya ini. Iya. Ternyata Kabupaten Pasuruan punya ini. Itu ada di Taman Mini. Iya, seperti museum gitu. Ya, Mini itu museum. salah satu upaya Pemprov Jatim yang dilakukan untuk mempertahankan sekaligus memperkenalkan seni budaya yang kita miliki itu. Gitu. Tapi ada rencana nggak, Pak, untuk bangun kayak Taman Mini di Jawa Timur gitu? Iya, memungkinkan nggak, Abah? Mungkin, tapi sampai hari ini belum ada arah ke sana kayaknya. Belum ya. Iya. Tetapi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ini selama ini sudah memberikan konsen yang cukup bagus lah dalam rangka melestarikan seni budaya yang kita punya. Kalau untuk budaya ini bisa tidak, Bah, melibatkan tokoh-tokoh kiai di Madura kan biasanya kan nih manut wak yaine gitu. Nah, itu apakah termasuk salah satu budaya Madura, Abah? Iya. Bisa. Manut wak yaine gitu Ya. ya. Mas Adi. Apa? Pokoknya kalau wak yaine mengucapkan apa, mendoakan apa, nggih manut. Manut gitu. kiai. Nah, itu juga budaya ya, Abah ya. Ya. Karena juga semua tempat di Jawa Timur seperti itu Ya. gitu loh, budaya itu loh. Kalau Madura masih kental sekali. Masih kental. Kadang minta nama anak manut wak yai. Masih kental sekali Madura itu. Minta nama, itu loh budaya-budaya Jadi itu. di Madura itu pemerintah itu nomor 2, Mbak. Nomor 1 itu para ulama dan para kiai. Jadi ketaatan orang di Madura itu ya. Nomor 1 itu kepada ulama dan kiai. Baru yang kedua pemerintah gitu loh. Iya, manut wak yai ini. Dan yang lucu nih Mas Sony ya. Apa? Saya datang ke Madura.
kalau naik motor kan enak pakai celana. Kalau cowok di sana enggak pakai sarung. Wah, ini pasti orang Madura. Nah, itu juga identitas loh, Pak. Itu bisa jadi identitas loh. Budaya. Oh, ini naik motor. Wah, ini pasti orang Madura. Ah iya, biasa. Sarungan. Sarungan, ya, sarungan. Oke. Kalau untuk festival ya Abah ya yang ada di Madura, selain pagelaran yang tadi itu, mungkin ada festival yang lain nggak, Bah? Dan mungkin dalam setahun itu ada rangkaian festival budaya apa di Madura? Ada, pasti ada itu. Setiap kabupaten, setiap tahun. Nggak pasti setiap tahun sih sebenarnya. Yang pasti seni budaya itu terus dilestarikan. Ada. Ada ya, Abah ya. Jadi rangkaian-rangkaian itu ada ya. Salah satunya yang apa tadi? Piala Presiden Karapan Sapi. Ada piala-piala yang lain nggak mungkin, Abah? Oh, banyak. Yang sifatnya lokal tuh banyak. Oh, lokal ya, banyak ya masih sekarang apa? juga Madura tuh lagi tren daul-daul namanya. Apa itu, Abah? Iya, apa ya? Daul-daul. Itu budaya baru atau Lama sih pelestarian? sebenarnya, tapi sudah dimodifikasi yang lebih modern. Contohnya seperti apa, Bah? Daul-daul Iya, itu? kayak macam-macam gendang, Oke. apa gitu, dagduk gitu tuh, Mbak. Ada penyanyinya juga. Kalau di Ponorogo apa namanya itu? Reok. Riok, semacam itu. Oh, Ha. oke. Oh, kayak orkestra. Reok. Iya, semacam itu. Oke. Tapi kan ada ciri-ciri khas tersendiri ya di masing-masing daerah itu. Nah, di Madura itu hari ini sedang tren itu. Namanya daul-daul. Itu cukup menghibur sekali ya Oh ya. buat anak-anak muda. Oke, daul-daul ya. Jadi itu seperti ini ya, Bah ya. Modifikasi ya berarti ya. Ya, itu modifikasi dari yang lama kepada yang lebih modern. Oke. Nah, itu mungkin salah satu cara ya, Bah ya, untuk bisa memperkenalkan Betul. budaya Madura ke anak-anak muda. Memperkenalkan dan mempertahankan. Mempertahankan. Jadi memang harus butuh modifikasi. Iya. Gitu. Berarti Betul, kalau modifikasi butuh peran anak-anak muda Madura berarti. Nah, Iya. kalau peran-perannya generasi muda gimana itu, Pak, di Madura? Alhamdulillah tumbuh kok, anak-anak muda tumbuh. Jadi untuk mempertahankan sebuah seni dan budaya itu memang mutlak diperlukan kehadiran anak-anak muda di sana. Dan itu terus kita dampingi. Hasilnya alhamdulillah anak-anak Madura, anak-anak pemuda Madura maksudnya sudah banyak yang aktif lah kira-kira. Bah, kalau bahasa Madura itu kan memang unik ya. Dibilang bahasa Indonesia bukan, bahasa Jawa bukan, bahasa Meksiko katanya. Nah, itu apakah ada, Abah, pelestarian budaya bahasa Madura bagi anak Madura yang mungkin yang tidak tinggal di Madura? Ada nggak, Bah, literasi itu, Bah? Ada. Jadi bahasa Madura ini sebenarnya kan tingkatannya sama saja dengan bahasa-bahasa daerah yang lain, Mbak. Ya. Ada yang bahasa itu kasar, Ya. ada yang lebih halus lagi, Betul. ada yang malah paling halus lagi, sama kayak bahasa Jawa itu loh, Mbak. Java halus, Bahasa ngoko. Surabayaan, Surabayaan atau Surabaya, apa gitu. ya. Ada yang lebih halus, geser lagi ke daerah barat misalnya Solo, itu kan wis bahasa Jawanya luar biasa sekali kan. Madura juga gitu. Jadi ada tahapan-tahapan dan itu tetap dijaga, dilestarikan, semua ada itu. Terutama di pesantren-pesantren. Oh ya. Ya, pesantren-pesantren itu mengajarkan anak-anak berbahasa Madura yang bagus. Ini satu kata itu kan bisa jadi 3 atau 4 kata gitu. Contoh, Bah, satu kata misalkan saya tanya apa ya, ada ide nggak Mas Soni apa misalkan bahasa? Ya misalnya Bagaimana kabar Madura? sengko, Oh, ya. nah, Sengko, ya. Sengko itu kan saya. Ah, Apa yang lebih halus? Kaule. kaula. Ada yang lebih halus lagi, abdina. Oh, Gitu. abdin. Jadi ada tingkatan. Nah itu. Itu bukan dipengaruhi dari kabupaten gitu. Katanya kan yang kalau di media sosial bahasanya Bangkalan, terus Sumenep. Pamekasan, Sumenep, Sampang kan beda-beda. Apa enggak itu? Itu yang lebih menonjol perbedaannya adalah cara menyampaikan saja. Intonasinya berarti. Intonasi ya. Tapi ruh makna daripada bahasa-bahasa Madura itu hampir sama. Cuma memang model menyampaikannya yang berbeda. Gitu. Ada yang nggak panjang, ada yang nggak pendek, ada yang lebih lemes, ada yang agak keras begitu. Tapi isinya sama. Tapi saya juga ini ya seneng ketika saya main TikTok, Abah, tiba-tiba muncul FYP itu anak-anak Madura ngomong pakai bahasa Madura, followernya banyak, viewersnya banyak, Abah. Ada nggak mungkin dari Komisi E mau mengembangkan itu ke Nah, anak-anak muda? fasilitasi. Banyak loh, Abah, sekarang, Abah, di TikTok, dan itu Betul. hits banget.
Ada, difasilitasi ya. Jadi apa namanya? Mendampingi anak-anak muda dalam rangka memanfaatkan media yang ada ini biar enggak sembarangan. Iya. Jadi kita dampingi mereka. Ada itu pelatihan, pendekatan digital, ada itu. Pemprov Jatim programnya itu ada. Oke, kalau di Madura pasti ada ya, Pak ya, melalui Dinas Kebudayaan Pariwisata ya, melalui sekolah-sekolah. Sekolah-sekolah, iya. Dan Bahkan masuk di kurikulum sekolah juga kadang-kadang, Mbak. Oh ya, bahasa Madura. Bahasa Madura, bahasa daerah itu. Oke, ada tidak untuk menggunakan pakaian adat ketika sekolah? Ada tidak seperti Ada. itu? Ada. Ada, 1 minggu sekali misalnya. Oh ya, Ada. baju adat loh Mas. Di Surabaya apa ya baju adatnya, ada tidak? Masih belum ada ya? Belum ada. Wah ini harus nyontoh ini Surabaya ini. Kalau di tempat saya ada. Jadi Di mana, pas Mas? Hari jadi gitu ya, 1 minggu itu pasti pakai adat, baju adat Ponorogo. Oke. Tapi selama ini, Bah, dengan program-program yang sudah dibuat oleh pemerintah ke masyarakat Madura, ada tidak kendala-kendalanya? Pasti ada, Mbak. Pasti ada. Tetapi kita tidak berbicara soal kendala ya. Ini butuh keterlibatan dari semua. Tidak bisa hanya semata-mata pemerintah saja, tidak bisa. Tidak kuat juga. Butuh kita, butuh orang lain juga. Oke, mungkin dari stakeholders, mungkin Abah dari perusahaan-perusahaan swasta juga ikut turut membantu mengembangkan budaya-budaya itu juga ada, Bah, di Madura. Ada. Oke. Biasanya bentuk mereka memberikan bantuannya itu seperti apa, Bah? Ya salah satunya adalah pergelaran seni dan budaya itu. Kemudian pelatihan. Oke. Diskusi. Oke. Gitu itu. Ada macam-macam. Oke. Jadi mungkin Mas Soni Tapi ngomong-ngomong soal Madura ya, kan sudah terkenal nih. Ada yang bawa anak muda yang namanya Tretan Muslim. Oh ya, Tretan Dibi. Tretan Dibi seperti itu. Nah itu kan fasilitasnya bagaimana Pak? Karena kan pengembangannya tuh tadi ya. Apakah diusulkan untuk penambahan fasilitas untuk anak-anak muda agar bisa belajar media sosial kah atau apakah? Ya itu melalui pelatihan-pelatihan tuh Mas. Diskusi, pelatihan, komunitas-komunitas. Jadi berbagai hal dilakukan. Memang salah satu tujuannya adalah memotivasi anak-anak muda itu agar tetap eksis dengan seni budaya yang dimiliki. Itu biar tidak terkikis hilang begitu saja. Gara-gara derasnya arus luar masuk sehingga yang sebenarnya menjadi milik kita itu hilang. Betul, jangan sampai kejadian yang dulu apa tuh Mas, batik ya, Iya, batik. sempat diakui oleh negara lain. Waduh itu repotnya luar biasa. Jangan sampai batiknya Madura ini diaku-aku. Reok itu pernah diakui. Oh ya reok. Diakui Reok. Malaysia. Oh ya. Kayak gitu. Tapi anehnya kadang-kadang begini juga Mbak, kita ini yang sebenarnya bangga dengan sebuah identitas yang kita miliki. Justru malah kita ini yang membanggakan identitasnya orang lain. Nah itu. Sementara identitas kita sendiri keleleran di pinggir jalan. Iya. Ini kan dari kita-kita juga kan. Begitu. Satu contoh. Misalnya ada pertontonan show yang cukup besar misalnya. Itu beda antara kita mengundang yang memang punya milik kita dengan artis luar negeri misalnya. Itu beda sudah. Kalau artis luar negeri anak-anak kita berapapun tiketnya bayar. Betul. Sementara artis kita, seniman kita datang di rumah sendiri keleleran, Mbak. Jangankan suruh beli apa? Tiket atau karcis apa namanya itu. Nonton pun enggak. Nah, hal-hal beginilah yang harus kita mulai dibangkitkan kembali, bahwa apa sih yang sebenarnya harus kita banggakan dan apa sih yang sebenarnya tidak boleh kita ini lebih membanggakan punyanya orang lain daripada milik kita sendiri. Betul ya, itu betul, saya setuju. Keleleran. Kalau sudah rame viral, lo itu kan punya Indonesia, lo lah kamu lo nggak pernah pakai baju batik umpamane, lah kamu lo nggak pernah ngomong bahasa daerahmu sok-sok Jakarta itu loh Pak. Iya. Sok lu gue gitu loh Pak. Negaranya, pemerintahnya juga lucu.
itu kesannya malah lebih memberikan fasilitas cukup kepada pendatang-pendatang yang dari luar ketimbang memfasilitasi anak-anak bangsa, para seniman, budayawan, dan seterusnya. Ini fakta begitu. Coba lihat, misalnya ada artis luar negeri terkenal datang ke Jakarta, udah luar biasa itu. Disiapin macam-macam fasilitas, disambut kayak nabi gitu. Kayak dewa gitu. Iya. Sementara budayawan kita, artis kita, nggak ada yang ngereken. Nah, ini yang perlu lagi ditanamkan kepada setiap kita. Sebuah rasa kebanggaan terhadap negaranya, sebuah kebanggaan terhadap tanah airnya. Ya. Itu yang harus kita tanamkan lagi, Pak. Ya. Nilai-nilai itu. Ya, seniman-seniman itu kan kebanyakan ya, Mbak ya, untuk kesejahteraannya kan di bawah rata-rata. Nah, mungkin dari pemerintah ada tidak, Mbak, untuk memberikan kesejahteraan yang lebih mungkin kepada seniman-seniman yang ada di Jawa Timur? Usulan penganggaran. Ya, mungkin. Atau mungkin berikan anggaran. seperti apa itu, Mas? BPJS kesehatan atau BPJS ketenaga kerjaan. Mungkin ada Selama ini seniman gitu. yang saya lihat pemerintah hanya bisa memfasilitasi seni budaya itu terkait misalnya kesenian kebudayaan menjadi sebuah pentas seni, kemudian pelatihan-pelatihan, belum nyentuh kepada sebuah kesejahteraan Ya. para seniman dan para budayawan itu. Mungkin itu bisa jadi usulan, Mbak, mungkin nanti. Harusnya Ya. sebagai bentuk apresiasi penghargaan pemerintah terhadap anak-anak bangsa yang berhasil di bidang seni dan budaya itu. Betul, betul. Iya loh, Mas. Seniman-seniman sekarang loh, Mas. Tapi ngomong-ngomong, berapa sih, Pak, anggaran untuk kebudayaan? Saya persisnya tidak tahu ya. Iya. Tetapi kan banyak poin-poin juga ya, tidak hanya khusus pada seni dan budaya saja. Ada kaitannya dengan kebutuhan infrastruktur, itu pembangunan sarana prasarana. Berapa banyak gedung-gedung kebudayaan yang kita miliki di Jawa Timur itu kan juga perlu dirawat, perlu dijaga. Iya. Jadi bukan hanya manusianya. Iya, iya. Karena saya tadi sempat ada yang bertanya, saya mau bertemu dengan Bapak DPR Komisi E. Oh ya, aku titip dong pertanyaan untuk seniman-seniman ini dong, gimana ya nasib kami gitu. Ya, Kita itu mencurah, itu kan mereka kan bekerja dengan hati ya, Mbak ya, seniman itu ya. Tidak bisa diintervensi oleh apapun, mereka idealis. Nah, ketika itu menjadi sebuah pekerjaan dari hati, mereka melakukannya untuk melestarikan budaya. Nah, itu kira-kira bagaimana ya, Pak? Ya itu tadi seperti yang saya sampaikan, yang harusnya mendapatkan penghargaan dan apresiasi dari negara, dari pemerintah, justru tidak dapat. Malah justru yang sebenarnya orang tidak perlu diapresiasi, mereka yang diapresiasi. Nah itu siapa nih harusnya tidak diapresiasi. Ini kan Nah, mental begini ini kan masih berlaku di birokrasi kita Ya. itu, Mbak. Betul, Gitu. betul apa. Terus sampai speechless saya. Kalau ada hal seperti itu, Pak, apakah ada tindakan tegas dari Dewan? Oh pastilah, pasti kalau saya tahu itu. Sanksi? Oh, ya bagaimanapun kita tentu harus ada instrumen-instrumen yang memang menjadi kewenangannya Dewan, tidak bisa lebih dari itu. Ya. Gitu. Terkait pengawasan, persetujuan anggaran, kemudian peraturan-peraturan daerahnya, gitu. Itu yang selama ini menjadi kewenangan Dewan. Lalu kalau untuk bisa mengenalkan budaya Madura, Bah, oke. Kalau untuk pagelaran kan hanya lingkup internal di daerah Madura. Mungkin ada tidak melakukan ikut event ke luar negeri, memperkenalkan budaya Madura. Seperti itu ada tidak, Abah? Expo gitu. Ada. Ada tetap ya? Iya ada. Yang terakhir pernah di mana, Abah? Expo seperti itu? Di Jawa Timur ini ada yang namanya misi dagang antar provinsi. Jadi gubernur Jatim itu beserta grup setiap bulan lah minimal mengunjungi provinsi lain, tapi misinya memang misi dagang ya. Oke. Nah pada saat itu
sebuah seni budaya yang dimiliki oleh Jawa Timur itu kadang-kadang dibawa, diperkenalkan di sana. Ini loh yang namanya tari, Remong. ya ini yang namanya reog, ini itu dibawa. Iya, itu lagi rame itu yang di Jepang itu. Oh iya. Beberapa Ah. waktu lalu bulan November tuh kayaknya. Oke. Ke Jepang ya. Reoknya Jepang. ini pagelaran di Jepang. Kalau nggak salah Jawa Timur bawa remong sama reog. Ya. Oke, Remo dan Reok. Jadi sampai ke luar negeri begitu itu, Pak. Iya, seperti itu loh. Indonesia tuh kaya ya, Iya. kaya akan budaya, tapi Budaya, sayangnya masyarakatnya sendiri kadang kayak Ya. kayak nggak gaul gitu loh, Pak. Menganggap budaya Indonesia itu kayak nggak gaul, nggak kekinian. Jadi Ya karena sudah kena pengaruh modernisasi yang kadang-kadang ini kita ini terlalu ke barat-baratan juga. Bablas juga. Modern sih boleh, tapi jangan sampai sekali-kali melupakan meninggalkan identitas dirinya sebagai orang Indonesia. Itu boleh, artinya mengakomodasi hal-hal yang terbaru, lebih modern, boleh. Tapi ini loh jangan hilang. Ini loh identitasmu. betul. Ini loh jati dirimu. Boleh kamu mengimpor dari luar, boleh. Tapi ini harus dijaga betul. Nah, yang terjadi hari ini kan kadang-kadang gini, Mbak. Kita ini bablas, punya kita sendiri tidak terjaga, diabaikan, tidak laku, malah kita justru lebih membanggakan punya orang lain. Itu yang bahasa saya tadi sampaikan. Rumput tetangga lebih hijau ya, Nah. Pak. Rumput tetangga padahal rumput kita malah bervariasi padahal ya. Oh, luar biasa, Pak. Iya. Sebuah bangsa yang sangat beraneka ragam di Indonesia ini kita tahu ya. Ribuan suku bahasa ada di kita. Sebuah kekayaan yang Allah berikan buat kita. Dan ini yang harus kita jaga bareng-bareng. Jangan sampai apa keanekaragaman yang kita miliki yang diikat dengan satu tali yang namanya Bhinneka Tunggal Ika itu terkikis dengan sebuah budaya luar yang belum jelas dari mana itu sumbernya. Kalau seni budaya kita itu sudah jelas sumbernya memang dari nenek moyang kita. Kenapa kita harus membanggakan yang belum jelas nenek moyangnya siapa yang bikin, kan begitu? Agensi yang bikin, kalau luar negeri agensi yang Berarti bikin. ada program edukasi berarti Pak itu ya? Dari Ada, pemerintah. Mas, ada. Sudah berjalan. Ya berjalan, tetapi belum imbang dengan derasnya informasi yang hari ini terjadi. Gitu. Terakhir, Bah, ada tidak ya salah satu mungkin budaya yang sangat ibaratnya udah sekarat, udah orang tuh hampir nggak tahu, hampir lupa yang ada di Jawa Timur, Bah? Tidak harus Madura ya, mungkin ada di daerah lain mungkin, Bah, yang sampai udah pokoknya udah nggak tahu, orang tuh tidak tahu, padahal itu ada. Mestinya banyak. Banyak ya, Bah ya. Oke. Ada wayang orang. Wayang orang, Iya. wayang bedanya apa sama wayang kulit? Ya beda, kan orang pelakunya ini. Teater maksudnya, wayang orang tuh teater. Iya, kayak yang di THR itu kan dulu. Oh iya, Surabaya THR. itu kan. THR iya. Sekarang Wayang- sudah nggak ada ya, Mas, ya, yang THR Iya, ya. wayang orang kan sudah nggak ada sekarang. Kayak ini ya, ludruk Ya kan. Ludruk ya. ludruk kan sangat disayangkan kan. Hilang gitu, identitas kita Jawa Timur sudah hilang nih. Satu. Waduh, ini. Oke, Abah, mungkin bisa memberikan pesan kepada penonton bagaimana caranya generasi kita yang masih muda terutama supaya tetap ingat dengan kebudayaan mereka yang ada di Indonesia. Iya, kewajiban ya, keharusan bagi kita semua, termasuk anak-anak muda kita. Mari kita jaga, kita pelihara dengan baik sebuah seni budaya yang memang menjadi warisan para leluhur kita. Selama seni budaya itu berdampak manfaat dan kebaikan terhadap sesama, itu harus kita lestarikan, harus kita jaga. Jangan sampai kita ini membanggakan budaya-budaya luar yang tidak jelas sumbernya, yang pada semestinya harusnya kita membanggakan seni budaya yang kita miliki, yang memang diwariskan oleh leluhur kita. Saya masih yakin dan optimis, kita semua, anak-anak muda kita, masih tentu
lebih membanggakan apa yang kita punya daripada membanggakan punya orang lain. Terima kasih banyak Abah Haji Aliadi Mustafa, Komisi E Sama-sama. dari DPRD Jawa Timur. Artinya kalau dari Bung Karno adalah jas merah. Jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Ya. Sampai jumpa di podcast Kios Koran selanjutnya. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.